Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya Amotor. Nah, untuk kali ini saya mau ajak teman-teman semua menganalisa buat teman-teman yang punya keluhan motornya atau mesinnya itu karburatornya sering banjir atau keluar bensin dari selang pembuangan atau saluran pembuangan ya. Nah, ini berlaku untuk semua tipe karburator. Jadi penyebabnya itu bisa sama aja gitu, karena cara kerjanya juga sama, baik itu mesin rumput, mesin Alcon, atau sepeda motor, bahkan mesin mobil yang tipe karburator itu juga sama. Nah, karburator banjir ini bisa mengakibatkan performa kendaraan itu jadi buruk. Misalnya konsumsi bahan bakar pasti lebih boros, selain banyak yang terbuang, dia juga terlalu banyak nanti yang masuk ke ruang mesin, akibatnya konsumsi bahan bakar jadi lebih boros. Nah, untuk mengatasinya bagaimana atau apa saja sih yang menjadi penyebab karburator ini menjadi banjir? Nah, langsung aja kita simak dan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe. Lalu buat teman-teman yang belum nyalakan notifikasi, silakan nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua bisa dapat info terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita eksekusi ya. Oke teman-teman, jadi ini ada sepeda motor Yamaha Mio. Ini Mio tipe karburator. Intinya pakai karburator deh, nggak cuma khusus untuk motor Mio aja. Nah, jadi sebelum kita cari tahu penyebab dari apa yang membuat atau apa yang membuat mesin motor ini cepat banjir, kita harus tahu dulu cara kerja dari sistem bahan bakarnya ya teman-teman ya, karena kan ini berkaitan dengan bensin atau bahan bakarnya. Nah, teman-teman harus tahu dulu alur bensin menuju ke karburator itu dari mana aja. Jadi pertama dari tangki ini teman-teman. Nah, jadi untuk beberapa tipe itu, kalau yang karburator ya, itu dari tangki menuju ke selang bensin yang sebelum diarahkan ke karburator, itu dia ada membrannya teman-teman, ada kerannya lah, keran bensin gitu. Kecuali kayak motor laki yang tangkinya di atas tuh ya, dia kerannya langsung diputar aja kayak keran air. Tapi kalau tangki-tangki motor seperti ini, itu dia pakai membran. Tuh ada dua selangan. Nah, pakai membran itu gimana cara kerjanya? Jadi ada satu selang bensin yang langsung menuju ke bagian karburator. Ya, jadi ada satu selang bensin itu menuju ke karburator. Itu fungsinya untuk mengalirkan bensin langsung dari tangki ke karburator. Nah, yang selang satunya lagi kan ada dua. Selang satunya lagi itu menuju ke bagian intake teman-teman. Jadi ada di mana ya? Nah, ini dia. Nih. Jadi ada di sini. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengambil kevakuman dari intake. Jadi kalau mesin hidup atau mesin diengkol, itu kan di dalam sini ada isepan ya teman-teman, atau kevakuman. Nah, vakum ini jadi isepannya itu lewat selang ini menuju ke membran ini. Nah, jadi membran ini disedot lah gitu, diisep sama mesin. Nah, ketika membran ini diisep sama mesin, itu klep yang ada di dalam vakum ini atau membran ini itu kebuka. Nah, kalau klepnya kebuka, bensinnya dari tangki menuju ke karburator itu mengalir karena klepnya terbuka atau kerannya terbuka. Nah, ketika mesin mati, secara otomatis kevakuman dari sini juga hilang. Kevakuman dari sini hilang, kemudian klepnya nutup. Nah, kalau klepnya nutup, secara otomatis bensin juga berhenti. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, fungsinya apa? Kita tahu seperti ini. Fungsinya kalau kita udah tahu cara kerja seperti ini,
ketika karburator bocor itu kita bisa deteksi dari dua waktu ketika bocor dia. Apakah bocornya ketika mesin hidup atau ketika mesin mati. Ketika mesin mati, kalau masih bocor bisa jadi membrannya yang rusak. Kenapa? Membrannya nggak nutup gitu. Tapi kalau ketika mesin hidup, karena membran selalu terbuka ketika mesin hidup, kita fokusnya ke bagian karburatornya gitu ya. Jadi ketika mesin mati tapi karbunya masih banjir, itu bisa jadi dari membran ini yang jadi penyebab dia banjir. Jadi bensinnya ngalir terus walaupun sudah nggak ada isepan lagi dari intake, walaupun bagian karbunya ada yang bermasalah dari jarum pelampungnya gitu. Jadi seandainya jarum pelampung ini nggak bermasalah, terus membran ini banjir sekalipun, harusnya dia nggak sampai keluar gitu. Tapi kalau dia banjir, ya tetap harus dicek bagian karbu sama bagian membrannya gitu. Karena kalau seandainya karbunya bocor pun atau jarum pelampungnya banjir pun, kalau membrannya nggak rusak, dia pas mati berhenti. Artinya dia bisa banjir hanya pas hidup aja. Tapi ketika mesin mati, dia berhenti. Nah, tapi kalau seandainya mesin mati dia masih banjir, ya berarti di bagian karburator dia tembus, di bagian membran juga dia tembus. Solusinya seperti apa untuk bagian membran ini? Ini solusinya ya harus diganti teman-teman ya. Jadi kalau seandainya rusak harus diganti. Walaupun ada beberapa membran yang dia bisa dibongkar untuk diperbaiki. Biasanya gara-gara ada kotoran yang menyumbat klepnya, jadi dia nggak bisa nutup rapat lagi. Oke, tapi karena ini harganya juga nggak mahal, yang KW banyak ini teman-teman. Ini diganti aja. Kemudian sekarang kita mau fokus ke bagian karburatornya. Nah, kalau seandainya mesin mati banjir, berarti karburatornya kan jebol juga tuh bagian jarum pelampungnya. Nah, bagaimana cara perbaikannya atau apa sih yang bikin jarum pelampungnya jebol? Oke, kita buka dulu karburatornya teman-teman ya. Udah lupa saya malahan. Oke, ini ya, jadi teman-teman ya. Jadi ini ada jarum pelampung. Jarum pelampung ini fungsinya buat nutup saluran bensin. Jadi dia kayak keran air aja. Nah, jadi kayak gini. Yang ngatur dia buka tutupnya ini tergantung volume bensin yang ada di mangkok karbu. Kan gini. Jadi pas bensinnya habis, dia kan turun gini. Nah, posisi turun gini, posisi jarum pelampung juga turun, makanya dia kebuka, bensinnya bisa masuk. Nanti kalau dia penuh, dia naik kan karena kedorong bensin, dorong bensin, pelampungnya naik gini. Ketika pelampungnya naik, otomatis jarumnya juga kedorong naik. Nah, karena jarumnya kedorong naik, dia jadi nutupin lubang yang ada di saluran bensin ini, makanya bensinnya berhenti. Nah, tapi kalau seandainya ini udah dibenerin, nah kan biasanya yang rusak itu kalau nggak jarumnya ini yang udah kemakan, bisa juga ada kotoran di lubang sini teman-teman, jadi ganjel gitu lah, atau nutupnya udah nggak rapat lagi. Nah, cara perbaikannya bisa diganti jarumnya atau dibersihkan aja kalau cuman kotor. Jadi posisinya kayak gini. Nah, gini. Terus ini ada pennya. Nah, mana tadi pennya? Nah, jadi posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau posisi dia turun kayak gini, bensin masuk lewat sini kan. Ini dari selang dari tangki masuk, nanti dia keluarnya lewat sini, lewat jarum pelampung ini. Jadi kalau pas posisi gini jarumnya kebuka, tapi ketika bensinnya penuh dia naik. Nah,
ketika naik dia otomatis tertutup, jadi bensin dari tangki udah nggak masuk lagi ke karburator. Nah kalau seandainya dia posisi seperti ini tapi kok masih ngalir, nah tadi kerusakannya kalau nggak jarumnya itu lubangnya itu ada kotorannya gitu. Jadi harus diganti atau dibersihkan. Oke ya. Terus kalau seandainya jarum baru, lubang udah dibersihin, tapi kok masih banjir, misalnya kayak gitu, bisa jadi dari setelan ini teman-teman. Jadi ini dudukan jarum pelampung ini kan dari bahan besi ya, ini kaleng lah, kaleng tipis gitu. Ini bisa ditekuk, bisa dimainin. Jadi kalau seandainya dia udah naik tapi kok belum berhenti bensinnya, nah ini bisa dinaikin setelannya, bisa ditekan dikit biar dia lebih neken jarumnya supaya bensinnya berhenti lebih awal. Oke, sekarang kita tes dulu. Oke, kita tesnya pakai bensin ya teman-teman ya. Jadi ini posisi nutup rapat, tapi dia masih netes teman-teman ya. Berarti ada masalah di bagian jarum pelampungnya, bisa karena kotor, bisa juga jarumnya memang minta diganti. Harusnya dia nggak boleh netes kayak gini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek lagi kondisi jarumnya tadi. Coba kita bersihin pakai injektor cleaner. Itu kadang-kadang telat juga ini. Jadi posisi sebenarnya di gaspol. Jadi tenaga itu maksa. Iya, artinya dibalikkan melonnya enggak. Ke atas lagi. Masih ya teman-teman ya. Sekarang kita coba setel dari plat dudukan pelampungnya, kita tekan sedikit supaya dia lebih banyak neken jarum pelampungnya. Caranya gini teman-teman. Jadi ini ditekan dikit aja ya. Nah, udah. Sekarang kita tes lagi. Jadi aku tuh jalan setelah jalan 50. Jadi boncengan wong Oke. bujang. Sudah nggak netes lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita buka pelan-pelan, semana dia bukanya. Aku ikut Nah segini buka dia. takut kan. Kita naikin, Aku nak tahu nutup lagi, mana. buka lagi, nutup lagi. Potong di sebagai bahasa. Iya, cuman makanya kalau di luar ini kayak nak pecah aspal nih Oke. ukurannya tahu. Nutup ya. Oke, sekarang kita coba pasang mangkoknya. Kita lihat dia keluar nggak?
Nah sekarang ini kan udah gak netes ya teman-teman ya. Kita cek jumlah bensinnya banyak apa sedikit. Kalau dia jumlahnya penuh kayak gini, kayak tadi ya, ini udah agak tumpah, itu berarti bagus teman-teman. Jadi posisi pelampung ini nutup sempurna, dia posisi garis pelampung ini sejajar teman-teman. Garis pelampung ini sejajar dengan garis ini. Nah gini ya. Karena ini juga nggak boleh terlalu neken. Kalau ini terlalu neken, nanti bensinnya tekor. Oke, sekarang kita coba pasang di motornya. Oke, selang bensin udah dipasang, selang vakum udah dipasang, tinggal kita coba hidupkan, terus kita cek apakah masih bocor apa enggak teman-teman. Nah biasanya kalau habis dibongkar bensin kan belum turun, itu ngengkolnya akan lebih lama. Boleh dibantu dicek ya teman-teman ya. Atau bila perlu kita hisap dulu dari selang membran juga nggak apa-apa. Kecil. Sekalian kita setel gasnya.
Oke, kalau udah hidup, sekarang kita cek ada kebocoran nggak di bagian selang pembuangannya. Oke, dulu saya nyalain flash. Biasanya sih kalau ada yang banjir dari sini aja udah kelihatan teman-teman, di bagian bawah situ dia basah dia. Oke ya, jadi itu tadi untuk menyetel atau memperbaiki karburator yang banjir, khususnya ini motor Mio Sporty. Oke teman-teman, jadi itu tadi cara atau tips untuk menyetel pelangku karburator kalau karburatornya banjir. Dan ini nggak hanya berlaku untuk motor Mio ya, walaupun sekarang yang kita kerjakan adalah motor Mio, tapi ini berlaku untuk seluruh motor atau seluruh mesin dengan tipe karburator. Kurang lebih caranya seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, boleh tanya-tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi supaya teman-teman dapat info terbaru dari channel ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.